Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, kekasih Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Stadion Singgani, Petobo, Sulawesi Tengah. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema semua manusia berharga. Setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Harga atau nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh jabatan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Karena semua manusia diciptakan sama dan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Siapapun saudara yang mendengarkan renungan ini, saya ingin katakan bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Seorang penulis bernama Dr. M.H. Bolkestein pernah berkata, karena Allah telah berkata ya terhadap hidup, maka janganlah kita berkata tidak terhadap hidup ini. Ada dua istilah yang seringkali kita dengar ketika orang berbicara tentang hidup atau kehidupan, yaitu yang pertama, kata bios, dari kata Yunani. Bios artinya hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Bios berbicara tentang perjalanan hidup dari lahir sampai mati. Dari kata bios ini muncul dengan satu istilah yang kita kenal adalah biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dan yang kedua, kata Zoe. Zoe adalah hidup yang sesungguhnya sebagai gambar Allah. Hidup yang sudah dibaharui dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di mana pengenalan seseorang akan Tuhan tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Zoe berbicara tentang hidup yang punya nilai kekekalan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, jika hidup kita berharga, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap hidup ini? Yang pertama, menerima dan menghargai hidup. Manusia lebih mulia dari ciptaan lain. Untuk itu, terimalah hidup ini, bukan menolak dan menyesalinya. Dalam catatan Alkitab, ada beberapa nabi yang pernah menolak dan menyesali hidupnya, yaitu antara lain yang pertama, Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, Elia ingin mati di bawah pohon arar di gunung Horeb karena mau dibunuh Isabel, istri Raja Ahab, kerajaan Israel. Setelah Elia membunuh 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dan nabi yang kedua adalah Nabi Ayub. Dalam Ayub pasal yang ketiga ayat yang ketiga, dalam penderitaannya Ayub pernah mengutuki hari kelahirannya. Dan nabi yang ketiga adalah Nabi Yeremia. Dalam Yeremia 20 ayat yang ke-14, karena tekanan jabatan Yeremia pernah mengutuki hari lahirnya. Dalam keluh kesah mereka, Tuhan hadir menolong untuk menerima dan menghargai hidup mereka, supaya
bisa bekerja bagi Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap hidup? Yang kedua, persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Karena hidup ini milik Tuhan, maka sudah sepatutnya kita persembahkan kepada Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sikap kita terhadap hidup yang ketiga, isilah hidup ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Hidup yang adalah gambar dan rupa Allah harus sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Allah menciptakan manusia supaya manusia hidup melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan namanya. Hidup yang sekali di dunia ini menentukan hidup kita yang akan datang. Ingatlah bahwa semua manusia akan diadili oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 10 berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hargailah hidupmu sebagai pemberian Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jika channel Renungan Firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, saudara bisa subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salam dari Stadion Singgani, Petobo, Palu, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.